Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network tentunya ya. Jadi di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi yang menarik sekali tentunya, yang tentunya khususnya para piones harus benar-benar mengetahui ini ya. Ini informasi yang sangat besar sekali untuk masa depan koin Pi ataupun proyek Pi Network ini, oke? Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya, agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Oke, kita langsung saja menuju informasinya di sini. Yang mana di sini dari CEO toko kripto Web3 sangat apa gitu ya. CEO toko kripto Web3 sangat potensial untuk masa depan. Mantap. Web3 itu kira-kira teknologi webnya siapa itulah ya? Blockchain Web3 punyanya Pi Network atau gimana gitu nanti. Oke, akan kita lanjutkan nanti pembahasannya. Namun sedikit ya, kita ke bagian ini dulu. Ini dari grup Pi belanja ini ya. Ini diposting oleh Joko. Salam jeder katanya. Besok dapat Pajero kawan yang punya 1 juta Pi. Wih, hebat ya. Coinstar. Seakan Pi Network sudah masuk di exchange atau apa ini, market apa ini, saya kurang tahu. Seakan Pi Network sudah masuk sini dan seharga 0,333166 US dollar ya. Hebat ya. Ini kerjaannya para investor yang bikin web kayak ginian atau si Joko ini, saya kurang tahu ya. Dan yang setahu saya tujuan orang-orang seperti ini bikin-bikinan yang tidak sesuai fakta, yang artinya hoax ya, memang benar-benar hoax ini ya. Tujuannya yaitu untuk menyerok koin para pionas tentunya. Satu itu aja ya, nggak ada tujuan lain. Tujuan mereka adalah untuk menyerok koinnya para pionas. Saya tegaskan lagi bahwa Pi Network belum pernah mendaftarkan koinnya ke exchange atau market exchange gitulah ya, exchange koin-koin di tempat penampungan koin lainnya gitu. Belum pernah, nggak ada sama sekali, terkecuali open mainnet ya. Oke, harap dipahami, ini pembodohan publik. Ini sangat nyata pembodohan publik. Ini buatan kaum nyinyir deh saya ingatnya ya. Maksudnya buatan para pengepul koin ya. Web kayak gini buatan para pengepul koin. Oke. Ini kan ada linknya ini di atas nih. Coinstar app ya. Ini adalah pembodohan publik ya. Jadi nggak ada Pi coin itu didaftarkan ke exchange manapun di pasar enclosed mainnet ini ya. Jadi harap diingat ini, oke. Ini pembodohan ya. Ini tujuan mereka bikin kayak gini satu hal aja gitu, ingin menyerok koin para pionas sebanyak-banyaknya. Kalau para pionas awam dan kurang informasi mengenai Pi Network, maka akan segera kepincut nih, akan segera masuk kayak ginian ya, akan segera masuk ke otak pikirannya seakan wah bener nih, koin Pi ini rendah banget harganya, daripada kelamaan nunggu harganya tinggi mending saya jual nih. Akhirnya jadi kayak gitu. Jadi yang buat website ini kesenengan, wah kena dia, saya bodohin katanya. Nah kayak gitulah mereka. Dan saking senangnya dia, akhirnya para piones yang udah down ya semangatnya ini menjual Pi coinnya ke dia gitu ya. Jadi dia nanti di pasar open mainnet yang jadi sultan gitu ya. Anda yang jual koin Anda dengan harga receh sekarang, nanti di pasar open mainnet Anda yang nganga, wah iya ya, ternyata saya dibodohin ya. Nah itulah makanya kita harus antisipasi dulu sebelum terjadinya gebrakan besar-besaran ke depannya, yaitu di pasar open mainnet.
Sekarang kita harus hati-hati, kita cari informasi yang benar-benar valid, jangan sampai kita ketipu gitu ya. Jadi saya tegaskan lagi, CoinPay di fase close mainnet ini belum masuk di exchange manapun ya. Harap diingat ya. Ataupun seperti yang kalian lihat di layar ini, di Coinstar ini adalah pembodohan publik ya. Ini buat-buatan, ini pembodohan publik. Oke? Dan kita melanjutkan di sini ya, melanjutkan dari informasi berita CEO toko kripto Web3 sangat potensial untuk masa depan. Oke ya. Jadi apa sih di sini keterangannya? Jadi toko kripto terus berkomitmen untuk mengembangkan peluang dan memanfaatkan potensi yang ada di industri blockchain secara maksimal. Dalam acara Bloommax Recovery and Resilience Shifting on Asian Business pada Senin 12/9 ya. Ya harap mohon maaf ya kalau dalam pembahasan Inggris saya tuh kurang tepat gitu ya. Pada intinya aja di sini ya, pembahasannya mengenai Web3 nih yang dibahas oleh toko kripto ini. CEO toko kripto Fang Kai mengatakan situasi kripto winter mungkin akan menghambat arus investasi di industri kripto dan blockchain, tetapi tidak akan menghentikannya. Kripto winter terjadi berdasarkan pada situasi market saat ini yang umumnya disebabkan oleh inflasi dan lainnya. Namun kami tahu ini akan berlalu karena bear market itu seperti siklus dan akan reverse kembali. Peluang dan potensi di dunia blockchain dan Web3 akan selalu ada dan menarik investor meski dalam situasi market saat ini, kata Kai ya, CEO-nya toko kripto gitulah ya. Investor tidak bisa mengabaikan peluang dari blockchain. Cobalah untuk mengenali relevansi blockchain yang jauh lebih luas dengan masa depan. Jangan hanya memandangnya sebagai arsitektur teknologi untuk kripto. Ini ya, CEO toko kripto Fang Kai menjadi pembicara di Bloomberg Recovery and Risk. Nah, apalah itu, oke? Dan lebih pentingnya kita lanjutkan lagi di sini. Ya. Oke, sebentar. Nah, dorong startup blockchain di Indonesia. Lebih lanjut, Kai menjelaskan bahwa Web3 seperti GameFi dan Metaverse sangat potensial untuk masa depan, khusus di Indonesia. Baik pihak swasta dan pemerintah saat ini mencoba mempelajari implementasinya. Beberapa proyek sekarang sedang dibangun untuk adopsi yang lebih luas. Blockchain akan terus mengubah berbagai sektor industri secara fundamental. Bagi toko kripto, kita akan terus mendorong adopsinya lebih luas dengan ekosistem yang kami bangun, seperti Toko Labs yang menjadi program akselerator startup blockchain di Indonesia untuk meningkatkan nilai dan menumbuhkan bisnis mereka dengan berbagai proyek Web3, jelasnya ya. Menurutnya saat ini kemitraan dan regulasi telah menjadi kunci penting dalam mendorong adopsi aset digital, khususnya kripto Web3 dan proyek blockchain lainnya. Maka dari itu toko kripto selalu membuat peluang potensi kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pelaku usaha hingga stakeholders ya. Toko kripto bangun Toko Labs. Toko Labs bersama BRI Ventures sendiri telah membantu mengembangkan bisnis berbagai proyek blockchain dari startup di Indonesia. Startup yang masuk dalam ekosistem Toko Labs akan mendapatkan bimbingan 4 pilih utama ya. Branding dan marketing, strategi investasi ya, taktik landscape investasi dan akses ke peluang pendanaan.
Adopsi blockchain oleh toko kripto bukan hanya dari toko Labs saja, ada ekosistem Tokoverse ya, telah mengembangkan T-Hub, Crypto Hub pertama di Asia, toko mal lah ya, NFT marketplace pertama dan terbesar di Indonesia. Cryptoverse, aplikasi IDUTS, blockchain, land to end, Care ya, program CSR berbasis blockchain dan inisiatif lainnya gitulah ya. Jadi jelas ya, yang mana toko kripto ini mengatakan bahwa Web3 ini akan menjadi masa depan kripto yang sangat benar-benar dilirik, dan tentunya banyak mengundang para investor untuk benar-benar mengambil suatu kesempatan besar itu ya, tentunya yang mana Web3 di masa depan akan sangat-sangat luar biasa sekali, yang mana banyak para investor yang akan tentu berinvestasi ya. Lalu Web3 ini apa? Pi Network adalah Web 3.0 ya. Jadi Pi Network adalah masa depan yang baik, yang tentu akan benar-benar merubah kekurangan dari cryptocurrency lainnya ya. Jadi semangat para pioners, tetap pertahankan Picoin Anda, karena seiring berjalannya waktu tentunya Picoin itu akan benar-benar sangat-sangat bernilai, apalagi di open mainnet ke depan. Tentu di enclosed mainnet aja sudah banyak yang melirik, sudah banyak yang ingin membeli koin para pioners ya, namun dengan harga receh ya. Mereka nggak mau beli dengan harga mahal karena mereka ingin untung sebesar-besarnya di open mainnet ke depan ya. Kalau ada yang mengatakan Pi Network scam dan Pi Network nggak ada harganya, itu orang munafik ya. Saya tegaskan lagi, itu orang munafik, yang mana dia sebenarnya juga menambang di aplikasi Pi Network, tapi dikarenakan awalnya dia sudah mengatakan scam dan Pi Network itu dengan segala macam hal yang buruk gitu ya. Karena dia emang orangnya keras kepala dan egois, dia nggak bakal mengakui, namun di belakang dia tetap menambang, dia tetap ikut mining. Ya itulah orang munafik semacam ini akan seterusnya seperti itu gitulah ya. Jadi ya kita maklumin aja kalau sekarang banyak kaum nyinyir yang tentunya membuli proyek Pi Network ini ya. Jadi sesuatu yang besar memerlukan bayaran yang besar pula ya. Karena perjuangan kita selama ini dari proses demi proses dalam mengikuti proyek Pi Network ini, tentu akan semakin banyak rintangan yang kita dapat ya, dari bulian, nyinyiran, dan tentu kesabaran dalam menunggu proyek ini menuju open mainnet. Itulah rintangan yang harus benar-benar kita kuatkan di dalam diri kita untuk menghadapinya ya. Jadi bersabar saja, tetap semangat semua, dan tentunya tidak akan lama lagi, hanya masalah waktu saja. Untuk info open mainnet saya ingatkan sekali lagi, paling lambat itu di tahun 2023 ke depan, dan secepatnya akan dilakukan sebelum akhir tahun ya. Jadi secara informasi yang saya dapat dari pihak core team sendiri, itulah ya yang disampaikan. Oke. Dan oke ya, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu untuk informasi kali ini gitulah ya. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi ke informasi-informasi berikutnya terkait Pi Network. Dan tentunya agar kalian tidak ketinggalan ya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Jangan lupa ya selalu berlangganan di channel ini, oke? Agar kalian tercerahkan dan terhindar dari gangguan-gangguan orang-orang yang tidak menyukai kalian ya. Istilahnya yang tidak menyukai para pioners, kalian paham lah ya. Sebenarnya dia juga orang bermuka dua ini yang tidak menyukai para pioners ini, oke?
Dan oke, saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.